Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Wa Abu Dawud wa laftu kana ka qiyami nisfi lailatin wa man shalla al-isya wal fajr bi jama'atin kana ka qiyami lailatin. Kana ka qiyami nisfi lailatin. Barang siapa sholat isya itu, barang siapa sholat subuh itu seperti menghidupkan separuh malam. Wa man shalla al-isya wal fajr fi jama'atin. Barang siapa sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah menghidupkan malam itu dengan ibadah semuanya. Makanya jangan sampai kita teledor, upayakanlah sholat isya berjamaah, subuh berjamaah. Dan tentunya himbauannya adalah semua sholat ini hanya menyebut kelebihan keutamanya subuh dan sholat fajar. Yang jelas ini adalah sholat utama antara isya dengan subuh, saat yang berat berjamaah. Kemudian an Abi Hurairah, kita lanjutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'lamuna ma walau ya'lamuna inna athqala salatin 'alal munafiqina. Paling beratnya salat bagi orang munafik. Jadi yang merasa berat salat di sini nih ya kayaknya munafik. Inna athqala salatin 'alal munafiqina, paling beratnya salat bagi seorang munafik itu adalah salatul isya. Ini pada zaman Nabi, karena itu kalau salat malam itu nggak ada yang lihat. Jadi di masjid Nabi nggak ada lampu. Jadi siapa di kanannya, siapa kirinya nggak ada. Si A si B datang ke masjid nggak ketahuan. Tapi kalau salat duhur nggak datang ketahuan tuh, si fulan nggak ke masjid. Sekarang kan lampunya terang, siang malam kelihatan. Baik. Kemudian juga kalau kita cermati, memang waktu isya ini waktu keburu ngantuk, capek, pengennya baring-baring. Naudzubillah, kadang-kadang mungkin sudah punya tontonan yang tidak layak sehingga malas keluar masjid. Subuhnya adalah masih sambung rasanya dengan tidur, jadi malas bangun, ketinggalan sholat berjamaah. Makanya menjadi sholat yang paling utama di sini. Sholatnya orang munafik, paling berat bagi orang munafik sholat isya dengan berjamaah, sholat isya dan sholat subuh. Wala ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma. Seandainya mereka betul-betul meyakini, tahu betul tentang apa yang ada pada sholat isya dan subuh, niscaya dia akan datang biarpun merangkak. Begitu agungnya keutamaan sholat subuh dan sholat isya. Kalau seandainya mereka ini orang munafik itu tahu dan meyakini, niscaya mereka akan berusaha untuk mendatangi biarpun dengan merangkak. Walaqad hamamtu, dan sungguh aku telah aku hampir an amura bi sholati, menyuruh salat, fatuqam, kemudian salat didirikan dengan berjamaah, tu ma'amuru rajulan fasalli bin nasi, kemudian aku menyuruh satu orang untuk jadi imam. Jadi Nabi pernah berkemauan mau setiap adzan dikumandangkan, Nabi menyuruh satu orang jadi imam, yang lain sholat berjamaah. Tsumma antaliq ma'i birijalin ma'ahum hisamun. Kemudian aku setelah itu, setelah orang pada sholat ini, aku akan lihat kontrol di kampung-kampung ini. Lalu membawa pengikat, membawa satu ikat kayu. Ila qaumin, kepada kaum la yasyaduna sholata, yang enggak mau sholat berjamaah. Wa uharrik alaihim buyutahum, lalu aku bakar rumahnya binari, dengan api neraka, dengan api. Jadi sampai Nabi mengatakan, begitu pentingnya sholat berjamaah itu, sampai aku tuh hampir-hampir mau ke kampung, tak lihat siapa yang enggak sholat jamaah, tak bakar rumahnya. Nah, sebagian yang memahami hadis ini sebagian memahami hadis ini bahwasanya ini mengatakan sholat berjamaah itu wajib. Sholat berjamaah itu wajib. Wajibnya wajib ain, sebagian mengatakan itu. Nanti kita jelaskan hukumnya, kita baca dulu hadisnya. Nah, kalau begitu kita membahas dulu tentang pembahasan sholat berjamaah. Jadi ulama berbeda pendapat tentang sholat berjamaah itu sampai ada berapa. Pendapat yang pertama mengatakan sholat berjamaah itu wajib. Di samping itu wajibnya dilakukan di masjid. Kemudian ini wajib. Yang kedua adalah wajib biarpun tidak di masjid. Kemudian terbagi lagi wajib untuk wajib menjadi wajib, namanya wajib ain. Dan yang mengatakan wajib ain ada terbagi dua.
wajib ain syarat syahnya sholat, dan wajib ain yang tidak menjadi syarat syahnya sholat. Maksudnya apa? Ada pendapat yang mengatakan kalau sholatnya tidak berjamaah dianggap tidak sah. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya kalau sholat dilakukan tidak berjamaah tetap sah, cuman dosa. Kemudian setelah itu ada yang mengatakan sholat berjamaah adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Kemudian yang lain mengatakan sholat jamaah adalah fardu kifayah, kalau sudah ada yang melaksanakan yang lain tidak dosa. Ini banyak pendapat tentang sholat berjamaah. Di antaranya ada yang paling tinggi kita letakkan wajib, bahkan mengatakan wajibnya di masjid bagi laki-laki, kecuali perempuan tidak. Dan ternyata di situ memang di sana adalah seseorang mengambil hadis sesuai dengan apa yang ia dapat, yang ia fahami, kemudian beliau istinbat, istihad, sehingga menghasilkan hukum seperti itu. Nah, kemudian di dalam madhab kita Imam Syafi'i mengatakan, seperti kata Imam Nawawi, bahasanya sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Ada dua pendapat yang besar dalam madhab Imam Syafi'i, sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang melakukan sholat sebagian di masjid, sebagian memang tidak wajib melakukannya. Cuman yang jelas dia kehilangan pahala 27 derajat. Kalau memang orang rindu kemuliaan, tentu dia akan berbondong-bondong. Yang kedua adalah sunnah muakkadah yang sangat dikukuhkan. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan. Inilah efek daripada pemahaman ini, padahal pemahaman ini kan sudah cukup untuk memotivasi kita untuk beribadah. Karena apa? Fardu kifayah, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan. Jadi orang-orang yang perindu Allah itu kalau membaca sunnah bagaimana? Ayo jangan tinggalkan ini. Kenapa? Ini adalah sunnah, menghargai betul sunnah. Tapi hari ini orang sudah mulai belajar ilmu tuh ngentengin, kan cuman sunnah. Ini kan beda. Orang dulu mengagungkan sunnah, kita meremehkan sunnah. Sehingga sholat jamaah menjadi ogah-ogahan. Bahkan mungkin orang punya ilmu, seorang pembimbing, seorang ini, Masya Allah, tidak melakukan sholat berjamaah. Aneh. Apakah harus dikasih madhab Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan sholat berjamaah wajib? Agar dia rajin, karena ada suri toladan. Suri toladan seorang ayah terhadap anak-anaknya, seorang guru kepada muridnya. Nah, ini adalah masalah ketulusan kepada Allah. Bahkan sebagian ukurannya di sini. Ketulusan seorang pembimbing, seorang guru, seorang ini. Karena dengan sholat berjamaah, termasuk hikmah sholat berjamaah sendiri, biarpun bukan di kalangan santri dan sebagainya, hikmahnya adalah untuk bisa bertemu hati, mungkin bisa berkomunikasi, saling kenal setelah sholat kan, selesai sholat, bisa saling bertemu dan ngobrol dan sebagainya. Nah, maka di dalam urusan misalnya dunia pesantren, seorang guru, seorang ustadz, ini adalah kesempatan untuk saling sambil melihat santri-santrinya, melihat anak-anaknya, anak santrinya, melihat perkembangannya, melihat keadaan mereka di saat melakukan sholat, setelah sholat. Bahkan setelah sholat sendiri pun disunnahkan seorang imam menghadap ke jamaah, biarpun menghadapnya tidak sempurna, menjadikan kiblat di kirinya, jamaah di kanannya, sehingga melihat. Nah, sehingga ada sahabat Nabi itu pengen di tempat yang di belakang Nabi agak sedikit ke kanan. Kenapa? Setelah habis sholat langsung Nabi menghadap wajahnya. Jadi disunnahkan bagi imam kalau habis sholat berjamaah jadi makmum, jadi imam, itu tolonglah jangan ditinggal makmum ngadep ke kiblat terus sampai doa. Ini menunjukkan memang imamnya kurang ngaji, hanya lulusan dia lomba adzan itu kayaknya itu. Nah, itu harus ada fikihnya sedikit lah. Kalau imam mau lomba adzan tentang suaranya bagus, ya punya Al-Qur'an. Jadi dianjurkan setelah assalamualaikum, setelah Anda melakukan sholat jamaah, dianjurkan seorang imam menghadapkan dirinya kepada jamaahnya asalkan satu jenis kelamin. Jika di belakangnya ada perempuan menjadi tidak disunahkan lagi. Baik. Ini, nah kemudian bagaimana dengan Imam Syafi'i tentang hadis tadi mau dibakar? Dijawab itu tidak dibakar beneran, hanya mau berandai seandainya kayak seolah-olah mau saya bakar. Tapi kenyataannya waktu itu ada orang tidak berjamaah, tidak dibakar oleh Nabi. Berarti sholat berjamaah tidak wajib ain seperti yang disebutkan tadi. Kemudian ada juga satu riwayat suatu ketika hadis sahih, ada orang datang ke masjidnya Nabi SAW. Nabi sholat berjamaah, cuman orang itu kelihatan tidak sholat. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kamu tidak sholat? Dia menjawab, laqad shallaina fi rihalina. Kami sudah sholat di rumah kami ya Rasulullah. Karena sudah sholat ya Nabi memberikan berita kebaikan saja. Lalu Nabi mengatakan, idza shallaitum fi rihalukuma, kalau kamu sudah sholat di rumahmu, di rumah kalian, wa adraktumal jama'ata, kemudian ke masjid kok menemukan sholat berjamaah, wa sholliya ma'ahum, sholatlah berjamaah dengan mereka, takunu lakuma nafilah, maka itu akan menjadi sholat sunnah.
Kalau sholat berjamaah wajib, maka niscaya Nabi langsung memerintahkan jamaah, sholat sendiri nggak dianggap. Tapi itu pun tidak dilakukan Nabi. Maka para ulama seperti dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya oh berarti sholat berjamaah tidak wajib. Kalau wajib Nabi pasti marah. Kenapa kamu sholat di rumah sendirian? Hah? Kan begitu. Tapi ternyata Nabi tidak hanya menghimbau kalau kamu mau mengulang sholat dengan berjamaah maka bagi munafilah. Dan ini juga dasar hukumnya mengulang sholat dengan berjamaah khususnya untuk menolong orang. Jadi jangan sholat. Anda ingin sholat sendiri di rumah, ketemu di masjid sholat berjamaah, Anda sholat dengan mereka. Nah, ini keutamaan bagi Anda. Kemudian satu hadis lagi, fa ayyuma rajulin adrakathu as-salatu, siapapun yang menemukan sholat, waktu sholat, shalla, maka hendaknya dia sholat haitsu kana, dimanapun. Artinya biarpun tidak berjamaah dan sebagainya, jangan sampai tidak melakukan sholat. Tapi kami kembalikan kepada pembahasan yang pertama bahwa sholat berjamaah adalah sangat penting, pahalanya berlipat-lipat. Jangan sampai kita tidak rindu melakukan sholat berjamaah. Ini urusan-urusan hati, urusan iman, urusan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya. Jadi madhab kita adalah madhab Imam Syafi'i, mengatakan sholat berjamaah adalah sunnah, fardu kifayah. Yang kedua adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Kalau menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, maka wajib sholat berjamaah. Biarpun wajib nanti ada rinciannya. Baik, yang ke hadis selanjutnya 113. Wa an Abi Darda, dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Abi Darda bercerita, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ubudillaha ka'annaka tarah. Beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Seolah-olah melihatnya itu bagaimana? Ya tentunya melihat, seolah-olah melihat, seperti orang melihat, menghadapnya, khusyuknya. Dan tentu kita tidak akan bisa melihat Allah di dunia. Cuman seolah-olah kan. Ya kan? Itu kalau dengan Allah. Sebetulnya dengan yang lainnya menggambarkannya begini. Ente kalau sudah seolah-olah, siapa yang paling ditakuti itu? Kalau ada, seolah-olah ada. Jangan harus melihatnya. Anggap ada, seolah ada algojo di sini, orang mukulmu. Oh, ada pengawas, ada mata-mata, seolah-olah waspada. Ya kurang lebih seperti itu maknanya. Seolah-olah melihat Allah, tapi kita tidak bisa melihat Allah di dunia. Dan itu juga disadari oleh baginda Nabi. Maka hadis selanjutnya kalau bicara tentang ihsan, fa illam takun tarahu, di sini juga fa illam takun tarahu nam la nara. Ya Rasulullah, betul kami tidak bisa melihat. Lalu apa yang kami lakukan? Pertama, seolah kamu melihat. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, cukuplah kamu sholat sebagai orang yang merasa bahwa dia dilihat oleh Allah. Bagaimana keadaanmu, bagaimana gayamu, bagaimana gerak-gerikmu kalau kamu merasa dilihat oleh Allah, itu yang terpenting. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maksudnya ini adalah himbauan untuk meningkatkan kualitas kekhusyuan. Wa'udud nafsaka fil mauta, dan anggap saja kamu itu bersama orang mati. Ya, orang mati, ya. Orang mati bagaimana? Ya mereka orang mati kalau sudah di hadapan, mati di hadapan kalian. Orang mati nggak bisa ngapa-ngapain, diem dengan kekhusyuan, nggak macam-macam. Wa iyyaka da'watal madlumi fa innaha tustajab. Ini lanjutan hadis. Awas-awas dengan doanya orang terzalimi. Karena doanya orang yang terzalimi itu dikabul, maka Anda jangan zalim kepada seseorang, sebab kalau Anda zalim kepada seseorang, Anda telah membukakan pintu pengkabulan doa untuknya. Jangan-jangan yang didoakan adalah Anda dengan doa jelek, maka celakalah. Maka zalim itu merugikan. Wa man istata'a minkum ay yashhada sholataini, siapapun dari kalian yang bisa menyaksikan dua salat, al-isya was subha, salat isya dan subuh, walau habwan, biarpun harus merangkak, faliyaf'al, maka hendaknya lakukan, karena begitu besarnya keutamaan salat berjamaah di waktu isya, salat isya dan salat subuh. Insyaallah ini bisa kami hadirkan pada kesempatan ini, saat ini salat berjamaah habis ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat, pemahaman yang benar.